Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku, Najwa Bilki Safiza, mahasiswa dari Pendidikan Masyarakat FIP UNJ. Di video kali ini, aku akan membahas tentang landasan perancangan dan perorganisasian konten media pembelajaran. Langsung kita mulai aja ya. Oke, ada definisi desain grafis. Nah, definisi desain grafis adalah seni yang membuat konten visual untuk mengkomunikasikan sebuah pesan. Jadi, pada intinya, desain grafis ini adalah proses pemecahan masalah yang membutuhkan kreativitas, pemikiran kritis, dan keterampilan teknis. Nah, hal ini adalah bidang yang ditentukan tidak hanya oleh pencipta seni, tapi juga oleh komunikasi ide, emosi, dan informasi yang bertujuan. Ya, selanjutnya ada landasan perancangan media instruksional. Nah, hal ini merupakan pemahaman kebutuhan belajar dari masyarakat dengan menggunakan alat bantu yang digunakan sebagai perantara, baik berupa alat elektronik, alat peraga, buku, gambar, dan yang lain-lainnya, yang bertujuan untuk menyalurkan isi bahan ajar kepada sang pelajar. Selanjutnya ada langkah-langkah perancangan media pembelajaran. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan dan karakteristik warga belajar. Yang kedua ada perumusan tujuan. Yang ketiga ada perumusan materi pembelajaran. Dan yang keempat ada perumusan alat pengukur keberhasilan pembelajaran. Lalu yang kelima ada penulisan dasar besar pengembangan media atau GBPM. Yang keenam ada penulisan naskah media, lalu ada tes atau uji coba, lalu ada revisi, dan yang terakhir ada naskah siap produksi. Nah, kita lanjut. Di sini ada kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Kebutuhan pembelajaran masyarakat ini masih belum terpenuhi. Nah, untuk tujuan tersendiri itu adalah tujuan pembelajaran hendaknya tidak hanya mencakup tujuan pembelajaran jangka pendek, namun juga mencakup hasil di tingkat masyarakat dan komunitas yang lebih luas. Misalnya, dalam komunitas yang bergulat dengan tantangan lingkungan, tujuan pembelajaran dapat mencakup peningkatan kesadaran tentang praktik berkelanjutan, mendorong perilaku ramah lingkungan, dan menimbulkan rasa kepedulian terhadap lingkungan di antara para anggota komunitas. Dengan menggabungkan tujuan-tujuan yang luas ini, media pembelajaran dapat berfungsi sebagai katalisator perubahan sosial dan pengembangan masyarakat yang positif. Selanjutnya ada strategi pengorganisasian konten pembelajaran. Yang pertama, ada strategi berbasis taksonomi tujuan pembelajaran, yang kedua ada strategi mengurutkan konten pembelajaran, dan yang ketiga ada teknik checking. Lalu selanjutnya yang keempat ada integrasi multimedia, dan yang terakhir yang kelima ada pembelajaran aditif dan terpersonalisasi. Nah, selanjutnya ada mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan inklusif. Jadi, hal ini tuh sangat penting untuk mendorong pengalaman belajar yang efektif di dalam lingkungan pendidikan masyarakat. Nah, dengan mempertimbangkan keberagaman kebutuhan dan preferensi populasi pelajar ini, kita dapat memanfaatkan beragam elemen multimedia, memastikan aksesibilitas, menggabungkan prinsip-prinsip desain yang berpusat pada peserta didik, dan menemukan rasa memiliki dan inklusivitas dalam lingkungan pembelajaran. Jadi, pendidik ini dapat menciptakan materi yang menarik, relevan, dan efektif bagi semua peserta didiknya. Dengan mengedepankan inklusivitas dan keterlibatan dalam pengembangan media pembelajaran, pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih adil dan berdampak yang memberdayakan peserta didik untuk mencapai potensi yang maksimal. Oke, selanjutnya ada pemanfaatan teknologi dan perangkat dalam produksi media. Yang pertama ada aksesibilitas dan inklusivitas, yang kedua ada keterlibatan dan interaktivitas, yang ketiga ada personalisasi dan diferensiasi, yang keempat ada kolaborasi dan pembangunan komunitas. Lalu kita lanjut slide berikutnya. Di sini ada contoh penerapannya. Yang pertama dari platform pembelajaran digital seperti Moodle, Canvas, dan Google Classroom. Yang kedua, ada alat pembuatan multimedia atau aplikasi perangkat lunak, contohnya seperti Canva dan yang lain-lainnya. Nah, yang ketiga, ada sumber daya pendidikan terbuka. Nah, lanjut, evaluasi dan revisi desain media pembelajaran. Nah, evaluasi dan revisi desain media pembelajaran ini merupakan proses integral dalam pendidikan masyarakat yang memungkinkan pendidik menilai, menyempurnakan, dan mengoptimalkan bahan ajar agar lebih memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Dadah.